Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musrifa Esa MH. Saya adalah dosen pada program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasimudin. Saat ini saya sedang mengikuti peningkatan kompetensi bagi dosen pemula di UIN Alauddin Makassar. Nah, salah satu indikator penilaian adalah membuat video praktik pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bagaimana kabarnya kawan-kawan hari ini, pagi ini? Bahagia? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Ya, sudah sarapan gitu ya? Sudah. Kita pada hari ini ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas di minggu lalu kita bahas untuk tentang orang ya. Untuk tentang orang itu membahas terkait subjek hukum dalam hukum ya, ada orang dan ada badan. Nah, kali ini kita akan bahas hukum benda. Hukum benda itu adalah objek. Ya, ada subjek maka ada objek. Objek hukum itu apa? Itu tadi adalah benda. Ya, berat nih ya. Belajar hukum jadi berat, maka butuh konsentrasi ya, butuh fokusan dari kita sendiri. Kalau gajah itu tadi ukurannya apa ya? Kalau gajah ukurannya ini ya. Oke. Kalau semut kecil. Kalau tali itu ada. Ya, ini. Handphone ini pendek. Enggak apa kalau memang saya satu pena ya, pena itu pendek. Kalau pendek ini ya, kalau panjang ini. Oke? Ya, oke. Gajah besar. Semut kecil. Pena pendek. Kalau saya bilang semut, maka saudara harus besar, ya, harus praktekkan misalnya. Ya. Kalau saya bilang gajah, kecil. Kalau saya bilang tali, pendek. Kalau pena, panjang. Oke, saya mulai. Pena, panjang. Oke, lagi. Tali, pendek. Gajah, kecil. Besar. Oke, benar-benar sudah sama. Oke, saya mau tanya sebelum kita lebih jauh membahas hukum benda, saya mau tanya, apakah saudara punya atau mungkin saat ini memiliki, ya, atau pernah menguasai mungkin atau menjaga harta berharga? Menjaga, menguasai atau memiliki? Memiliki. Apa harta berharga? Emas, ya betul. Nah, bagaimana perasaan saudara memiliki harta berharga itu? Senang, ya, bahagia, ya. Oke. Kalau sertifikat tanah atau BPKB pernah juga? Pernah. Begitu ya? Iya. Kenapa penting sekali kami pendidikan tadi? Kenapa penting sekali tadi? Kalau kita yang mencoba Ada pendidikan itu buktinya kita ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering sekali berurusan dengan benda-benda. Ya, mulai dari hal yang paling kecil saja yang ada di sekitar kita saja. Itu pun juga benda. Ya. Handphone adalah benda. Papan tulis adalah benda. Laptop benda. Ya, bahkan benda hal yang paling besar. Ya, rumah, ya, atau mobil, itu juga semuanya benda. Nah, kepemilikan atas benda-benda ini diatur oleh Undang-Undang 1. Apa hak dan kewajiban dari pemilik benda itu diatur oleh hukum. Ya. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali ya kita menguasai ya mengenai hukum tentang benda.
sangat penting ya ternyata kita mempelajari tentang benda ini, ya baik bagi kita sebagai individu sebagai nantinya calon dengan saudara-saudara semua dan juga untuk masyarakat luas. Ya. Karena dengan memahami dengan baik mengenai hukum tentang negara, ya nantinya kita akan paham mengenai kepemilikan hak sebenarnya. Ya. Bagaimana hak kewajiban kita tersebut, maka nantinya kita akan terhindar ya dari kemungkinan terjadinya sengketa aslinya. Ya, dalam konteks moderasi, ya pemahaman tentang benda ini ya sangat membantu, sangat penting ya untuk kita lebih menghargai ya hak milik orang lain dan berperilaku etis ya terhadap hak milik orang. Nah, ruang lingkup dari materi hukum benda ini ya ada pemilihan benda, ya. Lalu kita juga akan bahas klasifikasi benda dan macam-macam benda. Kita juga akan bahas tentang hak-hak atas benda. Berdasarkan kita undang-undang hukum perdata, ya kita undang-undang hukum perdata ini adalah dasar hukum dari hukum perdata. Berdasarkan kita undang-undang hukum perdata, benda itu adalah boleh dilihat ya tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai ya oleh pemilik ya atau oleh pemilik. Ya, maka dari itu hukum benda ya adalah aturan yang mengatur mengenai klasifikasi benda ya dan hak-hak atas. Oke, nah lalu yang kedua adalah klasifikasi benda atau metode. Ini klasifikasi benda. Yang pertama itu ada benda yang berwujud dan ada benda yang tidak berwujud. Apa itu benda berwujud? Benda berwujud adalah benda ya, yang karena sifatnya dia dapat dilihat oleh panca indera kita, oleh mata kita. Apa kira-kira? Contohnya, ya kursi, pulpen, ya buku, ya semua yang terlihat itu adalah benda yang berwujud. Lalu yang kedua ada benda yang tidak berwujud. Apa itu benda yang tidak berwujud? Benda yang karena sifatnya ya dia tidak bisa dilihat oleh panca indera kita yang mata kita. Ya, contohnya angin, gitu. Lagi, angin itu bisa nggak dimiliki? Lihat bisa, maka angin bukan benda sebagaimana yang dimaksud dalam hukum benda. Ya, apa kira-kira benda yang tidak berwujud? Apa kira-kira hak atas kekayaan intelektual? Ada cinta, ada pamerek, ya, ada paten. Nah itu adalah benda yang bisa berwujud. Benda yang kedua, ya, klasifikasi benda yang kedua, ada benda yang bergerak dan ada benda yang tidak bergerak. Benda yang bergerak adalah benda yang karena sifatnya dia dapat dipindahkan, yang dapat digerakkan. Apa contohnya kira-kira? Iya, mungkin, ya. Jadi kita kesini aja nih. Itu juga benda yang bergerak. Yang kursi ini juga benda yang bergerak. Nah, lalu ada benda yang tidak bergerak, ya, benda yang karena sifatnya dia tidak dapat dipindah-pindahkan atau tidak dapat dikeluarkan. Apa contohnya? Ya, rumah, ya, bangunan di atas tanah itu adalah benda yang tidak bergerak. Ya. Nah, lalu yang ketiga, ya, ada benda yang dapat dipakai habis dan ada benda yang tidak dapat dipakai habis. Ya. Benda yang dapat dipakai habis, benda yang karena sifatnya dia dapat dihabiskan, yang dapat dipakai habis. Contohnya sabun, ya. Apa lagi kayak pulpen tintanya ya bisa dipakai habis, ya. Nah, lalu benda yang tidak dapat dipakai habis, benda yang karena sifatnya dia tidak dapat dihabiskan. Apa contohnya? Baju, emas, ya, baju, ya, air di lautan, tanah, bisa pakai habis kan? Bisa, ya. Oke, kursi juga bisa dipakai habis.
Lalu ada benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Ya, benda yang dapat dibagi, benda yang karena sifatnya, ya, dia dapat dibagi-bagi. Ya, apa contohnya? Air, beras misalnya. Ya, beras tuh bisa nggak kita beli? Beli sekilo bisa nggak? Bisa. Beli 2 kilo bisa nggak? Bisa. Dan harus 1 kantong kan? Ya. 1 kilo atau 20 kilo enggak kan? Tapi bisa dibeli sekilo, bisa dibeli 2 kilo, ya kan? Nah, itu benda yang tidak dapat dibagi. Benda yang dapat dibagi. Lalu ada benda yang tidak dapat dibagi. Benda yang tidak dapat dibagi ini benda yang karena sifatnya dia tidak bisa dibagi. Ya, contohnya rumah, ya, motor, ya itu, ya, nggak bisa dibagi, ya, sawah, bisa dibagi. Ya, nah itu. Oke, kalau itu apa? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Khairul. Kira-kira kenapa pentingnya benda-benda itu harus diklasifikasikan? Bagus sekali pertanyaannya itu. Ya, kritis dia. Apapun penting sekali kita beda-beda. Ada benda bergerak, ada benda bergerak tidak bergerak, ada benda yang dapat dipakai habis, ada benda yang tidak dapat dipakai habis. Ya kan? Apa pentingnya? Nah, kenapa pentingnya klasifikasi benda? Ya, ini yang pertama terkait labeling, ya, yang kedua terkait dualisme. Apa itu labeling? Labeling itu adalah penjelasan. Oh, misalnya, ya, si Herul dengan Desi melakukan perjanjian jual beli. Si boleh Desi bisa sebagai penjual, Desi sebagai pembeli. Nah, ketika si Desi menyerahkan handphone ini kepada Hairul, ya, apa yang diserahkan? Desi, apa yang kamu serahkan? Handphone yang langsung kamu serahkan, bendanya yang langsung diserahkan. Kenapa? Karena ini adalah benda yang bergerak, benda yang dapat dipindah, ya, dari si Desi kepada Hairul. Tapi lain lagi kalau misalnya si Reza dengan si Jana nih melakukan perjanjian jual beli tanah, si Jana sebagai penjual, si Reza sebagai pembeli. Ya. Nah, kira-kira tanahnya nggak yang langsung kamu serahkan ke Reza? Enggak, ya. Bagaimana menyerahkan tanah ke Reza? Nggak mungkin, ya. Bisa nggak dipindahkan tanah tadi dari si Jana kepada Reza? Oh, bisa, ya. Kenapa? Itu tadi karena dia diklasifikasikan sebagai benda yang tidak bergerak. Nggak bisa dipindahkan tanah tadi kepada Reza. Ya, jadi labeling untuk benda yang bergerak dengan labeling untuk benda yang tidak bergerak itu berbeda. Kalau benda bergerak, maka bendanya langsung diserahkan kepada pihak yang satu lagi. Ya. Nah, sementara benda yang tidak bergerak, ya, bukan bendanya, tapi bukti kepemilikan. Makanya tadi saya di awal tanya ya, pernah dengar sertifikat tanah nggak? Pernah dengar BPKB nggak? Kan gitu ya? Ya. Nah, itu penting sekali. Yang kedua, ya, kenapa penting sekali mengklasifikasikan benda itu? Yang kedua, terkait benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Ya, benda yang dapat dibagi tadi adalah benda yang karena sifatnya dia dapat dibagi. Benda yang tidak dapat dibagi, benda yang karena sifatnya dia tidak dapat dibagi. Misalnya si Rahul nih, misalnya kamu mau beli beras Hul, ya, bisa nggak kamu beli beras itu? Saya beli 1 kilo, saya beli 2 kilo, bisa nggak? Bisa, ya, karena dia benda yang dapat dibagi. Tapi lain lagi kalau misalnya si Istiqomah, ya, dia mau beli motor misalnya, itu dia bilang misalnya Istiqomah, saya mau beli motor itu bagian depannya saja. Bisa nggak? Nggak bisa, ya. Ketika kamu beli motor itu harus satu utuh. Nggak bisa dibagi sama bagian depannya aja atau mau bagian belakangnya. Oleh karena itu motor dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai benda yang tidak yang tidak dapat dibagi. Ya, karena kalau dibagi dia maka hilang esensi dari motor tadi.
Ya, nah itu kenapa penting sekali kita mengklasifikasikan untuk memperdalam pengetahuan saudara tentang benda dan ini ya, klasifikasi benda ini saya mau lihatkan saudara video siswa dari klasifikasi benda. Boleh sekarang saudara lihat. Oke, siapa yang kira-kira bisa menjelaskan apa yang kita bahas hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Bu Rika. Jadi kita tadi membahas tentang klasifikasi benda dan benda apa itu benda berwujud dan tidak berwujud, benda yang bisa bergerak dan tidak bisa bergerak. Oke, bagus sekali Baik, Baik, minggu depan kita akan lanjutkan materi hak-hak atas kebenaran. Ya, ada hak kebenaran yang memberikan kenikmatan dan hak kebenaran yang memberikan jaminan. Ya, terima kasih atas kehadiran saudara hari ini. Ya, terima kasih juga atas partisipasi saudara hari ini. Ya, semoga ilmu yang saya berikan hari ini ya, bermanfaat untuk saudara. Amin. Oke, tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan video praktik pembelajaran ini sampai akhir. Ingat, belajar bukan hanya tentang memahami konsep, tapi juga berani mencoba dan melatih keterampilan tersebut secara langsung. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia peningkatan kompetensi dosen pemula UIN Alauddin Makassar atas kerja kerasnya, atas dedikasinya untuk peningkatan kompetensi dosen pemula ini. Dan juga kepada narasumber peningkatan kompetensi dosen pemula UIN Alauddin Makassar, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas waktunya yang telah diluangkan untuk berbagi ilmu, memberikan pandangan dan inspirasi baru kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.